Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah. Kita akan belajar memahami rencana Allah di dalam kedaulatannya. Materi yang akan kita bahas di dalam hari ini adalah ada 3 poin, yaitu pendahuluan, kita akan mengenal atau belajar tentang konsep Allah, kemudian perspektif Allah, dan yang kedua adalah keberadaan Allah, yaitu Allah berdaulat, kemudian Allah tidak terbatas. Materi ketiga adalah penyataan Allah, yang kita kenal dengan penyataan umum dan penyataan khusus. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Pada saat kita mencoba memahami kasih Allah kepada kita, manusia, maka yang harus kita mulainya adalah dengan memahami dan memulai dari yang pertama adalah konsep Allah. Konsep Allah berbicara tentang rencana Allah atau ide Allah. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, manusia. Kasih Allah kepada manusia sudah ada sejak kekekalan melalui anaknya. Yang bisa kita dapat baca di dalam Efesus 3 ayat 11, dikatakan bahwa sesuai dengan maksud abadi yang akan dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus. Kemudian Allah berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu di dalam Ibrani 1 ayat 1-4, dan kepada orang-orang pilihannya di dalam Efesus 1 ayat 4. Jadi kasih Allah pada kita manusia bukan karena suatu sebab yang terjadi, tapi kasih Allah pada manusia tidak juga diinisiasi oleh Allah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kita bisa baca di dalam Kejadian 3. Yang kedua adalah pada saat kita mencoba memahami kasih Allah kepada kita manusia, maka kita harus memulainya dari perspektif Allah itu sendiri. Perspektif Allah berbicara tentang bagaimana rencana Allah mulai dinyatakannya dan dikomunikasikan kepada manusia. Keturunan perempuan itu berbentuk tunggal, kemudian berjenis kelamin laki-laki atau maskulin, yang kita dapat baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kemudian adalah mesianik, yang kita bisa baca di dalam Kejadian 49 ayat 10. Katakan di situ, sampai dia datang yang berhak atasnya. Kemudian seorang perempuan muda, kemudian ada kata Immanuel, kita bisa dapati di dalam Yesaya 7 ayat 14. Raja damai, Yesaya 9 1-6, sampai dengan bagaimana rencana Allah tersebut direalisasikannya, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 26-38, Lukas 2 ayat 1-20. Dan agar rencana Allah tersebut dapat dipahami oleh manusia tentang panjang, lebar, tingginya rencana Allah tersebut. Kita akan belajar tentang keberadaan Allah, yaitu bagaimana cara kita memahami kasih Allah. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita memahami Allah, hal yang harus kita pahami dan menjadi dasar berpikir kita adalah bahwa yang pertama, bahwa Allah berdaulat atau kedaulatan Allah, bahasa yang selalu kita kenal. Kedaulatan Allah sejak dari kekekalan, yang artinya bahwa Allah menetapkan dan melakukan karyanya, karya kedaulatannya di dalam kehendaknya atas ciptaannya yang sudah ditetapkannya sejak dari kekekalan. Efesus 1 ayat 4 menyatakan bahwa Allah telah memilih kita. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Itu kita bisa dapat baca di dalam Efesus 1 ayat 11. Kedaulatan dalam kehendaknya bukan semata-mata akan terjadi, tetapi Allah sendiri akan membuat semuanya terjadi. Kedaulatan Allah yang kita kenal ada 2, yaitu absolut atau mutlak, Allah sebagai penggerak,
Allah yang mengarahkan, Allah secara aktif menjadikan, lalu kedaulatan Allah permisif atau Allah mengizinkan. Melalui ketetapannya, Allah mengizinkan atau Allah memperbolehkan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi masih dalam batas atau dalam suatu keterbatasan. Sebagai contoh kedaulatan Allah yang absolut, pada saat dia menyatakan bahwa Israel hamba Tuhan, Allah memilih Yakub, Allah mengasihi Yakub, Allah menyertai Israel, Allah adalah Allah Israel, Allah menolong Israel, Allah memegang Israel dengan tangan kanannya, yang dapat kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Yang kedua contoh adalah aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kita bisa dapat baca dalam Roma 9 ayat 13. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kita bisa dapat baca di dalam Roma 9 ayat 15. Yang ketiga adalah ada orang-orang yang diciptakan untuk hari malapetaka. Amsal 16 ayat 4. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dan menyimpan orang-orang jahat, disimpan untuk disiksa pada hari penghakiman. Dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Apakah kita dapat berkata bahwa Allah tidak adil akan hal ini? Tetapi itulah kedaulatan Allah yang absolut. Contoh kedaulatan Allah yang permisif Tuhan izinkan, yaitu kejatuhan manusia pada saat di Taman Eden. Kita dapat baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Yang kedua yang kita pelajari, bagaimana cara pada saat kita mulai memahami Allah, dan hal yang harus kita pahami atau menjadi dasar berpikir kita adalah Allah tidak terbatas dan Allah tidak dapat dibatasi. Dapatkah kita memahami batas kekuasaan Allah yang maha kuasa? Di dalam Ayub 11 ayat 7. Dan dengan siapakah akan kita samakan Allah? Yesaya 40 ayat 18. Sehingga pada saat kita mencoba untuk belajar memahami Allah, dan dalam keterbatasan kita, lalu kita menemukan sesuatu hal yang pada saat itu kita belum dapat memahaminya, atau kita belum dapat menemukan jawabannya, maka kita tidak dapat menyimpulkan, dan kita berkata bahwa Allah tidak adil. Allah tidak masuk akal. Dan kata-kata sejenisnya. Terlebih lagi, pada akhirnya kita menyangkal Allah. Contoh, Allah tidak terbatas. Jika Allah Maha Tahu, seharusnya Allah tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Taman Eden, Kejadian 3 ayat 6. Karena pohon yang telah ditempatkan Allah di tengah taman, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kenapa Allah tidak meninggalkan pohon itu tersebut? Apakah Allah sengaja menjebak manusia? Jika Allah Maha Tahu, kenapa Yesus tetap memilih Yudas yang mengkhianatinya pada saat dia memilih ke-12 rasulnya? Matius 10 ayat 4. Padahal Yesus sendiri menyatakan bahwa aku memilih kamu yang 12 itu, tetapi seorang di antaramu adalah iblis. Kita bisa baca di dalam Yohanes 6 ayat 7. Dan apakah kita akan berkata bahwa Allah tidak adil juga? Kita akan belajar tentang penyataan Allah. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia adalah bagaimana cara Allah menyatakan dirinya. Bagaimana cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Roma 16 ayat 25. Allah sendiri yang mendatangi manusia. Dan dengan jalan ini, manusia mempunyai kesadaran keberadaan Allah. Penyataan Allah yang pertama yang kita kenal dengan penyataan umum, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 2, penciptaan. Bagaimana kebesaran Allah
Kita bisa baca di dalam Ayub 36 sampai 39, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, Mazmur 29, Mazmur 104. Dalam pemeliharaannya dan kendalinya, kita bersyukur. Kita dapat baca dalam Mazmur 65, tempat perlindungan, Mazmur 90, penebus, Mazmur 107. Allah menyatakan keberadaan pekerjaan Allah. Bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah menyatakan keberadaannya, bagaimana Allah menyatakan pekerjaannya. Penyataan umum. Selanjutnya bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam sejarah. Allah menetapkan anak manusia dan wilayahnya. Kita bisa baca di dalam Ulangan 32 ayat 8. Allah di atas rancangan bangsa-bangsa, Mazmur 33 ayat 10. Allah menuntun suku bangsa, Mazmur 67 ayat 5. Allah yang menetapkan pemerintah dan pembesar, Amsal 8, 15 sampai 6. Kemudian bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui setiap individu. Roh yang memberi pengertian, dalam Ayub 32 ayat 8. Roma 8 ayat 16. Penyataan khusus. Bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui para utusannya, yaitu Abraham di dalam Kejadian 17 ayat Kejadian 17 dan 18. Pada saat dia menyatakan dirinya melalui Musa di dalam Bilangan 12 6 sampai 8. Bagaimana dia menyatakan dirinya kepada para nabinya, Ibrani 1 ayat 1. Bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, Ibrani 1 ayat 2. Bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus sebagai yang pernah melihat Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Sebagai utusannya dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Sebagai penebus yang menang dan membebaskan, Wahyu 1 4 sampai 6. Itulah cara-cara Allah menyatakan dirinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kasih Allah dinyatakan untuk memulihkan persekutuan dirinya dengan manusia. Dengan cara menunjukkan jalan keselamatan melalui anaknya, Yesus Kristus. Adalah sebagai pusat pemberitaan dari wahyu khusus tersebut. Allah ingin menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Dan kita akan membahas pelajaran kasih Allah seri selanjutnya. Dan kita akan terus belajar. Kita akan mencoba memahami bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Alkitabnya tersebut. Dan kita akan coba menggali supaya kita mengerti apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.